warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ayat ini tertera di dalam surat An-Nisa ayat 103. Karena waktu yang sangat terbatas ini, mari kita bersama-sama pasang niat ingin mendapatkan sesuatu, walau sesuatu itu mungkin kita sudah punya, sudah ada pada kita. Tapi karena ilmu Allah itu harus selalu diingat-ingatkan. Kita tidak boleh merasa bosan, merasa puas dengan yang sudah ada dalam kaitannya dengan keilmuan Allah. Karena itu ayat tadi saya sengaja saya sampaikan potongan ayat itu karena saya merasa tidak mampu menerimanya. Untuk ayat itu tegakkan sholat. Sesungguhnya sholat itu ada waktu-waktu. Kenapa demikian? Berarti umat Islam itu orang yang disiplin. Pandai mengatur waktu. Tidak sembarangan Islam. Islam itu orang pintar ngatur waktu. Makanya saya ingatkan kepada kita, kenapa kok saya ambil ayat ini? Dalam perjalanan ini saya juga telat. Berarti saya tidak mampu menepati waktu itu. Apalagi jemaah sudah siap untuk menepati waktu. Saya ngaji kemudian pada pagi ini saya ingin menjajaki apa yang perlu dijajaki. Nama lengkap saya Husnu Muhammad Saleh. Pendidikan saya dan tugas saya sudah selesai
dari negara. Saya diistirahatkan oleh negara dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pensiun saya pada tahun 2013. Sudah istirahat dalam mengajar formal negara itu notonya rodo disiplin yang biasa di kantor, rodo disiplin. Pada disiplinnya datang pada jamnya, suruh nempel, pulang nempel, pokoknya kerja apa enggak kerja bukan urusan, menunjukkan enggak disiplinnya di tengah. Saya ingin tanya kepada para ibu dan bapak ini, berhasilnya seorang beribadah, berhasilnya orang yang menuntut ilmu ada dua. Dua hal yang harus diperhatikan. Di sini namanya apa? Dada. Di dalam dada ini ada hati yang berbisik-bisik untuk menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain. Kau jujur enggak? Kata Nabi pada wabisat istafti nafsaka, coba tanya dirimu, kau enggak mungkin menipu dirimu. Istafti qalbaka, tanya hatimu, tidak mungkin kamu mengingkari bisikan hati nuranimu. Inilah agama. Karena maling itu jujur, cuma kalau ditanya dorong, tapi hatinya berbisi bahwa mencuri ini salah, mesti ngaku dalam hatinya. Inilah Islam. Islam itu hanya 3 intisari, 3 garis besar yang perlu dibenarkan dan diluruskan, dihayati amal. Yang 3 itu apa? Akidahnya, syariatnya, dan hasilnya. Apa hasilnya, Pak? Apa? Akhlaknya itu hasil. Berarti kalau orang nggak berakhlak, gagal. Orang berpuasa nggak berakhlak, gagal. Ya, saya tidak memberikan pengajian ini, saya belajar semua. Ya. Kalau pengajian itu ada jelasnya, ini jelas. Apa jelasnya? Kajian, namanya kajian itu bukan agama, Islam saja. Tapi ada bidang-bidang yang saya sebutkan tadi. Ada yang namanya bidang akidah, pemantapan akidah.
akidah itu dalam Islam bukan hukumnya sunnah, tapi wajib. Akidah Islam. Karena itu dalam Islam itu hanya 3 tiang, 3 kelima. Rukun Islam berapa? 5. 5 itu dikurangi 2, 3 masuk dalam kategori yang tidak boleh main-main. Asasul Islam salah satu kata Nabi. Asas yang sangat mendasar dalam Islam itu ada 3 kata Nabi. Apa itu? Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beri pengakuan yang sangat kokoh terhadap kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu syahadat itu akan berbuah manakala difahami, dihayati, diamalkan apa yang menjadi perintah dan apa yang menjadi larangan Allah dan Rasul. Itu kalau itu kosong, berarti syahadatnya perlu dipertanyakan. Kalau bapak dan para ibu, saya tahu bahwa kalau bapak dan para ibu ini tidak mungkin tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak mungkin. Tapi yang saya tanyakan, mungkinkah saya sudah mampu mengamalkan apa yang menjadi perintah syahadat? Konsekuensinya namanya. Berarti orang yang bersyahadat itu harus menanggung konsekuensi syahadat, janji kepada Allah, janji kepada Rasul. Itulah syahadat tadi. Kalau kita sudah bersyahadat, maka segala yang baik yang dituntutkan oleh Allah dan Rasul lakoni, kata orang Jawa ya. Saya ini tidak ngerti bahasa Jawa sedikit-sedikitnya, walaupun saya ini lama di Turen. Tentu sebenarnya ada mungkin yang pernah tahu saya. Saya tinggal di Jalan Ahmad Yani. Ya, di situ ada namanya Pak Ten di bagian kebun di rumah itu. Namanya di sini paman saya Pak Ismail. Tentu ada yang masih ingat kalau pernah bergaul, kecuali tidak pernah bergaul. Masjid ini sudah pernah saya khotbah sini, masih kecil, masih gubuk. Alhamdulillah sekarang sudah. Nah, syahadatnya dulu. Makanya saya katakan tadi, nomor 1 akidahnya Islam. Mantapkan dulu akidah. Orang-orang yang diberi amanah itu, kalau akidahnya mantap, keyakinannya meyakini anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu innahu yarahu. Dia paham bahwa dirinya itu bersama Allah, bahwa dirinya itu didampingi selalu oleh Allah, maka tidak mungkin untuk melakukan penyimpangan aturan Allah.
Itu pentingnya pembinaan Islam. Saya bicara di sini karena kerja diri. Kalau saya bicara di Jakarta, mohon maaf, saya bicara di Mabes Polri itu, Masjid besar, Mabes Markas Besar Polri, itu saya terus terang mau ngamuk, mau ngurmur, bahwa yang diyakini hanya Allah. Saya bilang bintang itu punya sopo, bukan punyamu, punya masyarakat. Kita tanya, sini kemantapan akidah. Kalau orang sudah mantap akidah, saya tadi membukanya dengan sepotong ayat, belum selesai. Pertanyaan disiplin Islam. Kita ini jangan menggunakan disiplin yang diatur oleh manusia. Disiplin yang diatur oleh negara itu akalan manusia. Tapi kalau diatur oleh Islam, diatur oleh Allah dan Rasul, kita tidak ada yang ditakuti selain pada Allah. Jujur aja. Nah, tadi ini Pak Samsudin ini adik saya. Ini bukan nepotisme, ya, tapi karena beliau menganggap, bukan sungguhan, menganggap mungkin saya yang bisa isi kecil-kecil, dan saya tidak bisa. Ya, saya lihat saya materi apa. Dari akidah. Kalau memang mau untuk kajian, harus arahnya jelas. Bidang apa yang harus dikaji? Agama itu luas. Bicara agama berarti bicara Allah dan Rasul seluas langit dan bumi jangkauannya. Maka diperkecil skopnya. Itu akidah syariat dan akhlak. Nah, kan itu jajakan saya yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan syariat. Syariat itu kan kaitannya dengan operasional sebagai bukti bahwa kita ini orang yang berakidah. Buktikan akidah itu seperti apa? Berarti di situ ada teori, ada praktek. Di situ sasarannya adalah ruhaniyah. Sasarannya rohani. Maka agama itu disebut dalam matematika itu apa? Sangkatan rohani. Ya, tidak akan kenyang seperti kenyang makan rohani. Makanya orang semakin kaji, semakin mendalam, semakin lapar tentang Islam. Itu bukan sebaliknya, baru dengar sekali bosan. Itu menunjukkan itu suatu pertanda imannya sudah mulai mau dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah bosan terhadap ajaran agama, nasihat agama, padahal Allah dan Rasul sudah memberikan ketegasan wal asri
nasihat. Agama itu nasihat. Karena itu akan berputar terus dan akan lapar terus. Semakin dimakan semakin lapar. Itulah kaitan dengan rohani. Beda dengan kita makan sifatnya jasmani, semakin dimakan semakin kenyang. Ini. Nah sekarang ini yang kaitannya dengan syariah itu ada namanya praktek, ada teori. Nah syariah ini diantaranya kaitannya itu adalah berhubungan dengan amaliyah, mulai dari sholat dan cara-caranya, wudhunya bagaimana, ya, puasa syaratnya apa, yang membatalkan apa, itu kan kaitan dengan syariah semua. Nah, saya tahu bahwa Ramadan ini pengisian santap rohani setelah selesai sholat isya, bisa nggak? Ada pengajiannya setelah selesai sholat isya? Nggak ada. Ada? Ada. Untuk sesudah isya sebelum tarawih. Ya. Tarawih itu sudah dikenal di dalam pada masa Nabi. Ada itu tarawih itu. Tarawih itu ada pada masanya Imam Bukhari. Istilah itu bukan dari hadis itu. Ingat, istilah tarawih itu tidak pada zaman Nabi. Zaman Nabi yang dikenal qiyamul lail, sholat malam. Tarawih itu pun oleh Imam Bukhari ada bab, nama bab itu, nama bab kitab yang berbicara tentang qiyamul lail. Dan qiyamul lail itu diatur menurut tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, apa tuntunan Allah? Yang mulai masuk sholat Nabi seperti apa? Mulai dari awal dulu. Wudhunya Nabi seperti apa? Wudhu. Saya di Universitas Muhammadiyah, teman-teman guru besar itu, profesor, mohon maaf, coba kalian berwudhu, wudhu, masa wudhu nggak bisa waktu benar? Iya wudhu dulu, jangan bilang nggak bisa, sampai bisa kena apa? Nah, kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya coba, itulah Islam. Cara berwudhu. Ayat yang berhubungan dengan itu jelas. Tuntunan Allah. Takut kedua salat ifalsilu wujuhakum. Basuhlah muka kamu. Basuh, bukan usap. Ya. Nah, falsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai situ-situ kamu. Wamsahu biru'usikum, itu jangan dibasuh, tapi diusap. Lalu aydiyakum ilal marafiq, sampai kedua kakinya, ya, bagian kaki itu sampai mata kaki juga. Itu tuntunan Allah. Tentu orang bertanya,
Saya juga ingin tahu para bapak ini bisa membantu saya. Kalau namanya kajian itu begitu tidak searah. Kalau satu arah itu namanya ngajar. Kajian itu mesti dua arah. Komunikasi. Tanya, iya jawab. Nah itu nanti katanya. Ya. Jadi kaitannya dengan ibadah ini, tiga hal yang tidak boleh ditinggal itu apabila kau meninggalkannya, kasirlah kamu. Itu Nabi. Satu apa kedua? Sahabat. Masa? Oh, bapaknya perhatian dari punya hidup. Jangan dikira. Kalau saya memberikan pembinaan bapak rutin, pasti saya tanya satu-satu. Sebab saya tidak ingin namanya pembinaan itu ada hasil. Harus. Yang kedua apa? Yang belum apa? As-salatul maktubah. Sholat wajib yang hina itu. Kenapa syahadat? Kenapa sholat? Syahadat tidak butuh biaya. Kalau ada orang bayar mengucapkan 2 kalimat syahadat itu berarti hutang. Setelah syahadat, sholat 5 waktu itu tidak ada biayanya. Bukan biaya bangun masjid, bukan biaya beli sejadah, tapi biaya ibadah sendiri tidak ada. Maka disitulah Allah Rasul menentukan ini tidak boleh tertinggal, apalagi ditinggalkan. Boleh. Itulah Islam. Sholat 5 waktu. Ukuran daripada keislaman kita itu sholatnya. Kan ukuran kemana kita pergi, jangan meninggalkan sholat. Nah, sebelum diurai satu nanti letak. Yang ketiga itu adalah Suam Ramadan. Puasa dalam bulan Ramadan, bukan puasa di bulan lain. Ya. Puasa itu hukumnya wajib, hukumnya Islam. Maka tadi dikatakan intisari dari rukun Islam itu fondasi yang sangat tidak bisa ditawar itu 3 itu: syahadat, sholat, zakat. Yang lain kenapa boleh ditinggal? Kan yang lain itu zakat dan haji. Zakat itu butuh harta. Tidak punya harta ya tidak bayar zakat dan gitu ya. Dan zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib. Hukumnya wajib sekalipun sampai ke hamba saya, bukan saya. Tetapi itu wajib kan dia tidak punya. Dia tidak wajib. Nah, karena itu ada urutan bayar zakat fitrah itu. Nah, kalau kita mampu ini nanti saya bicara nanti.
maka Allah langsung beri kelonggaran. Haji itu berapa kali setahun? Seumur hidup berapa? Masa? Itu sebabnya haji itu gampang, nggak mampu dibebaskan. Nah di sini kan Islam itu menyebutnya dalam ayat kita baca nanti beberapa ayat-ayat. Lakukan itu dua nafsan kita. Ini Bapak saya hormati kaitannya dengan hukum Islam. Sekarang yang terakhir ketiga sholat hasil. Kita sholat, ya semua bisa ngomong as-sholatu ma'adin, ya. Sholat itu tiangnya jamaah. Kalau namanya tiang itu penentu kan. Kalau namanya penentu tiang, kalau itu rokok, berarti agamanya pun juga ikut. Artinya agama di situ orang yang tidak mampu, tidak mau melakukan. Nah, sholat itu membina akhlak. Kalau alamnya tetap saja tidak ada pengaruhnya sholat, berarti belum sholat. Nah, belum. Dia hanya olah tubuh, goyang-goyang, nah, rukuk, iktidal. Bahkan ada orang tarawih, istilah tarawih saya gunakan kembali karena sudah menjadi tradisi. Tarawih 7 menit. Tapi saya bilang, saya jawab, saya berikan di malam. Bagus itu. Masa bagus tujuhnya? Kenapa enggak orang tidak dilakoni? Kalau tidak bagus itu tidak dilakoni. Bagunya dalam masalah apa? Dalam masalah olahraga. Nah, kalau terang atau sholat yang benar itu kan ada tata keramanya. Nah, itu. Jadi bapak dan ibu yang terhormati, saya tidak akan mengambil 30 menit untuk kesempatan terakhir. Saya ambil lebih banyak, mungkin lebih baik. Kenapa? Karena tanya jawab itu, jawabannya itu lebih panjang dari tanya. Ya. Jadi saya baru kali ini memberi pembukaan di sini, mengenalkan diri saya orang Ternadi Duren. Nah, karena sholat memberi khutbah di sini, saya ini daftar pos Balai Muhammadiyah, masuk pos Balai Muhammadiyah tahun 72. Ya kan itu tahun 72. Sini masih sawah, masih serewok ini sudah bagus. Jadi Muhammadiyah ini rodok maju, rodok. Nah, harus rasa dulu, rodok maju, kerjasamanya. Ya. Ini pada Bapak, saya tidak mau bicara yang berhati-hati. Sebab nanti saya harus tanya kembali apa itu. Namanya akhlak harus berubah dari yang negatif kepada yang positif. Kalau kita sudah melakukan ibadah apa saja, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apalagi namanya puasa. Dalam ibadah puasa itu kan ada 3 istimewaan dalam bulan Ramadan. Saya sedikit saja. Pada malam dengan ceramah apa?
selama 7 malam ini Bapak dapat apa? Ya. Harus ada 7 malam. Di antaranya apa? Jangan pernah enak ceramahnya loh. Apa isinya? Loh pokoknya enak. Bukan itu yang kita mau. Ramadan itu keistimewaannya yang pertama menurut hadis, terbukanya pintu-pintu surga. Dan Allah buka pintu surga itu. Tidak ada Ramadan atau pihak kedua bencana. Itu asli. Buka pintu surga. Yang tutup pintu-pintu neraka. Yang ketiga, dibelenggu setan-setan. Nah, orang sebagai nonton pintu surga sudah dibuka. Siapa yang kepingin mati dulu bulan Ramadan masuk. Lah itu nggak dikunci ya. Enak kan? Nah, setan dibelenggu maksudnya apa? Semua amal yang kita lakukan dalam bulan Ramadan itu berbeda. Aturan mainnya oleh Allah. Allah memberikan pahala di bulan lain 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. 700 kali, bukan 70. 700 kali lipat di bulan lain. Nah, itu motivasi. Di bulan Ramadan tidak dibatasi. Nah, dengan kegiatan apa saja datang dari rumah ke sini ini, makanya tadi belum saya sampaikan yang menyebabkan diterima atau diterimanya hasil atau tidaknya kita satu, ikhlas. Niatnya apa? Itu makanya saya katakan itu. Kalau niatnya benar-benar mencari apa yang diinginkan, maka itu dia akan memperoleh itu. Karena dengan hadis ada orang yang ingin mendapatkan seorang wanita pada zaman Rasulullah. Pada masa Nabi itu mau hijrah. Maka itu disebut karena hijratuhu ila Allah wa Rasul, hijratuhu ila Allah wa Rasul. Maka hijratuhu dunia itu paling berarti yang jiwa. Kalau urusan dunia, kamu akan nikah. Karena itu, asal itu kan nikahnya di Jawa. Nah, rupanya agak kecil, terbesit. Jangan-jangan saya nanti nikah di Jawa. Kita tenang. Nah, ya, itu. Kenapa pintu neraka tertutup? Karena kita sibuk dengan urusan-urusan ibadah, maka neraka itu akan menjauh. Setan tidak bisa masuk karena kita sibuk dengan amalan-amalan yang baik. Itu dulu. Nanti boleh ditanya setelah yang satu ini. Monggo. Dilanjutkan tanggung jawabnya, saya beri waktu. Kan tadi saya mulai dari jam 7 yaitu 12 menit. Saya minta kalau memang mau kaji berapa, tentukan dulu materi akidah, syariah, akhlak, sehingga arahnya jelas. Jadi ini tentu persiapannya para bapak ibu itu untuk ditanyakan itu jelas. Bapak ibu yang mau bertanya, ini banyak waktu sehingga
kami membuka dengan lebar pertanyaan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Monggo. Kalau sudah nggak ada tanya, berarti pinter-pinter. Dan meringankan beban balik. Berarti tidak ada yang dijawab. Atau ada dalam hati. Itu mau tanya apa ya? Ya, ibu, monggo. Kalau dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan, niat di dalam hati itu boleh banyak. Contoh, kalau kita puasa Ramadan, niatnya tidak diucapkan tapi di dalam hati. Boleh apa enggak? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana Pak? Yang paling bertanya niatnya bagaimana? Betul. Niat itu di mana? Hati. Itu dijawab. Niat itu pekerjaan hati. Kemarin saya baca uraian dari salah seorang tokoh mengatakan, kenapa harus diucap? Ya biasa kalau membimbing orang kan nawaitu sama gede ya, anak bayi itu boleh-boleh saja, tapi bukan itu niat. Niat itu hatimu seperti apa? Kalau hati berbicara lain, maka lain pula hasilnya. Maka kalau ibu di dalam hatinya, saya mau berbuka, sudah buka, makan aja, sudah hukum. Jadi tidak tawar-menawar, saya belum makan, apalagi sudah lupa, saya sosok, sudah tak boleh. Nah, jadi itu, kita ini kan sepele hukum. Nah, oleh karena itu niat di dalam segala aktivitas itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi apa yang kita lakukan itu sangat tergantung kepada bisikan hati nurani. Karena itu puasa Ramadan wajib hukumnya berniat pada malam hari, tidak boleh di siang hari. Niat di siang hari atau di pagi hari boleh, tapi puasa sunnah. Kalau bapak ibu tidak ada sarapan pagi, ternyata istri tidak siap untuk memberi sarapan pagi, maka niatkan bahwa saya berpuasa. Saya beri contoh, kasih tugas untuk mempraktekkan sedikit. Coba bapak niat membatalkan puasa. Ya, kalau niat membatalkan puasa, insya Allah bapak telah lebih lemas daripada sebelum. Sebab di situ sudah dicabut oleh Allah daya kekuatan puasa itu. Kekuatan Allah di situ. Makanya orang yang berpuasa itu hakikatnya pertolongan Allah yang dilimpahkan kepada dia untuk kekuatan berpuasa. Makanya ada orang berkata, saya sakit tapi puasa. Karena kekuatan itu bukan kekuatan dirinya. La haula wala quwwata la haula wala quwwata illa billah. Itu jangan minta kabur. Oh, aku berpuasa sendiri. Jadi ibu kembali, kalau ibu niat puasa, ibu tidak ucap makan sahur. Sahur itu apa? Kan itu puasa. Nggak diucap saya mau sahur.
ya sahur makan. Tapi tidak diucap nawal bersama beliau mau beribadah, tidak diucap. Apa sangka? Yes, kuliah sahur itu karena adanya hati yang ingin berpuasa besok. Jadi kesimpulannya bahwa niat itu pekerjaan hati. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang mau saya tanyakan, selama ini kan orang itu niat sholat itu kan tarawih, padahal zaman Rasulullah kan qiyamul lail. Jadi niatnya ini benar atau diterima atau bagaimana? Soalnya kan niatnya bukan sekarang yang keras lah misalnya sholli sunatan taklidi misalnya. Kalau yang di batin ya niatnya tarawih. Dan di situ kan disebutkan zaman Rasulullah adalah hanya qiyamul lail. Terima kasih. Sudah. Ya. Ya, perlu tampaknya tarawih. Ini kan Tadi saya sudah bilang bahwa istilah tarawih itu tidak dikenal pada masa Rasulullah. Tanya mau balik mana? Kalau baliknya belum mau mengatakan bahwa dari zaman Nabi itu sudah ada istilah tarawih, suruh baca lagi. bukan maksudnya Iya. sekarang kan niatnya itu tarawih, bukan niat qiyamul lail Ya. kan gitu. Terima kasih. Jadi bapaknya saya masalah tarawih. Istilah tarawih itu sudah dikenal, tapi Allah tahu bahwa kau melakukan sholat qiyamul lail. Ya. Jadi tidak perlu istilah bukan sholat tarawih enggak jamin sholat bukan. Itu sama aja. Yang penting sholatnya. Ya, tarawih istilah itu tidak menjadi pembatas pahala ya, boleh. Kemudian melakukan sholat itu imam. Sekarang saya beri contoh lain. Imamnya sholatnya 4 rakaat. Berapa rakaat ini? 1 salam. 2. Jadi sholat malam Nabi itu 2, 4 kali salam. Tambah 2, 5 kali salam, tambah 1 kali salam, berarti 11. Ya. Nah, kita mengamalkan itu hadis ini 2, 1. Tidak ini diamalkan sama Nabi, tetapi boleh juga 2, 4 kali tambah 3. Ya. Itu semua hadisnya kuat. Atau 4, 3. Kalau pakai 4, hendaklah kau witir 3. Kalau kau pakai 2 salam, boleh witirnya terakhir 1, 11 tetap. Atau 3 terakhir boleh. Itu semuanya ada dasarnya yang kuat. Jadi yang tidak boleh Pak, yang nggak sholat ya. Itu. Jadi kalau Bapak niatnya saya sholat tarawih, ya hati itu niatnya sholat yang boleh ya. Seperti masuk masjid. Sholat apa nih masuk masjid? Sholat tahiyat masjid. Siapa bilang tahiyat masjid? Kita sholat tahiyat masjid. Itu istilah tahiyat masjid kan hormatan terhadap masjid. Kita sholat niat bahwa saya sholat 2 rakaat karena Allah di masjid, berarti saya sudah menghormati masjid. Jadi tidak ada keharusan nawaitu sholli sunatan tahiyat masjid itu ya. Tidak ada, boleh, tapi tidak keharusan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang sholat, nah begitu juga itikaf. Itikaf itu gimana? Gimana Pak? Itikaf.
Masa? Nabi mana? Coba baca lagi. Zaman Rasulullah, Nabi itu pernah bersama. Iktikaf itu hanya boleh dilakukan di 3 masjid. Siapa yang pernah baca hadis itu? Belum. Sudah. Yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya sudah. Wah. Boleh mengaku. Kenapa kita ini mencari masjid? Karena tidak bisa. Ulama mengatakan mustahil orang mau iktikaf berangkat dari Indonesia, mau iktikaf semalam berangkat ke Masjidil Haram itu. Maka ini istihad boleh di masjid di mana saja. Bahkan di rumah ada tempat mushola itu boleh. Itu kan tidak. Nah, iktikaf itu diam berdiam diri, merenungkan dosanya, bertobat, itu istighfar, zikrullah. Jadi kalau diartikan tekstual itu ya kayaknya gitu jadinya, gitu. Ya karena itu kaitannya dengan ini perlu dipahami. Sama dengan tadi. Pintu-pintu surga terbuka, wah ada sholat apa-apa, pintu surga terbuka, mati waktu itu masuk langsung. Nah, ya, neraka yang tutup, ya, setan belenggu, wah ada setan dulu ya, nama setan ini sampai jadi kanan dulu, ya, setan itu tidak bisa dibelenggu kayak gitu, istilahnya terbelenggu mereka karena sibuknya umat Islam dengan amalan-amalan padat yang baik, gitu. Sibuk sehingga setan itu tidak sempat masuk dalam pikiran kita. Mau pikiran kita ini waktunya jatuhnya ya. Ada setan. Nah, karena itu Bapak jangan yang mudah terpengaruh oleh istilah tekstual. Nah, satu lagi saya ingin tanya supaya ini dipahami. Tidak boleh dipimpin oleh wanita. Ya, Bu. Ya, Nabi hadis jelas hadis soal itu. Ya, apa? Orang kalau negara dipimpin oleh seorang wanita tidak akan merasakan kebahagiaan. Ada? Yang tahu? Itu dilihat asbabul wurud di hadis itu. Hadis itu diucapkan Nabi di kala kerajaan Persia. Di situ rebutan kerajaannya matilah yang laki-laki, tinggal seorang putri raja itu yang hidup. Setelah mati tidak ada lain yang diangkat oleh mereka selain seorang putri. Ya. Setelah diangkat, Nabi mendapatkan informasi bahwa ini putri kerajaan itu. Versi itu sudah diangkat jadi raja. Itu asbabul wurudnya hadis satu. Yang kedua, mengapa Nabi menjawab? Karena putri di kala itu beda dengan putri di sini. Putri Indonesia joget-joget. Zaman itu orang wanita itu tidak ada harganya. Kalau tidak dihargai oleh orang, maka mungkinkah bisa mengatur? Itu sebabnya. Makanya ketika Megawati dulu mau jadi presiden kan, boleh hadisnya itu semua. Datang ke rumah saya cari hadis. Saya bilang hadisnya ada,
Tapi Anda jangan tesnya itu. Nah, seperti itu ya, itu apa? Ya, jadi ingin kita bahagia. Kebahagiaan kita itu ada pada 3 titik penting. Kebahagiaan kita ini bisa diperhatikan dalam suasana keluargaan kayak gini. Kata Nabi, ya isbahul ya isabara. Jadi isbahul isabara. Waktu subuh kita jamaah biasanya masuk langsung sholat tahiyatul masjid yang saya ketahui. Kemudian kalau belum ada, kalau sudah ada baru masuk masjid, berarti kan sholat tahiyatul masjid dan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Akhirnya nilainya lebih baik dari lebih selisihnya. Berarti kan 2 rakaat kali 2 tahiyatul masjid sama sebelum subuh. Tapi ada kalanya ada jamaah yang setelah sholat tahiyatul masjid sebelum adzan 2 rakaat, kemudian setelah adzan 2 rakaat sebelum subuh, terus berdiri lagi 2 rakaat. Nggak tahu sholat apa dan itu hukumnya bagaimana? Juga setelah adzan 2 kali sholat kayak gitu. Berarti 2 kali sholatnya setelah adzan. 2 kali setelah adzan. Tidak. 2 kali. Nah, rupanya dia mengamalkan teks hadis itu. Apa teksnya hadis? Rak'atan atau rak'atan ya qabla salat ya itu lebih baik khairun minat dunia wa ma fiha, gitu lafalnya. Lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Lebih baik itu berarti isi dunia ini tidak ada apa-apanya. Jadi kalau mengamalkan sesuatu berdasarkan teks ini, berarti di dalam bayangan hati itu semakin banyak, semakin baik gitu. Tidak demikian. Kalau memang 2 rakaat itu dituntunkan oleh Rasulullah, ya 2 rakaat. Terkecuali tadi itu masuk masjid, sudah azan, kemudian kita sholat 2 rakaat. Setelah itu iqamah, kita tidak sholat 2 rakaat ini sudah mewakili sholat tahiyyatul dan sekaligus sholat qabliyah subuh. Itu. Jadi jangan menambah sendiri. Jadi agama itu jangan ditambah. Makanya istilah bid'ah, ya, bid'ah itu ada 5 cabang itu oleh ulama. 5. Saya tidak ingin bicara itu. Bid'ah itu ada yang katanya bid'ah dalalah. Itu hadisnya juga. Dalalah itu ya. Itu kaitannya dengan agama. Nah, kalau Syafi'iyah itu ulama Syafi'i itu membagi lagi 5 ada istilah bid'ah sayyi'ah, bid'ah hasanah dan seterusnya. Yang dikategorikan yang baru itu adalah ya, lain-lain seperti membuat jam, buat mie, barang itu ya. Itu sebetulnya saya membaca kemarin sebaca itu di sebuah kitab. Sebetulnya itu namanya bid'ah itu hanya satu ya. Sebab istilah kullu ya, setiap menambah dalam kaitan dengan ibadah. Kalau urusan dunia antum malah di dunia pun
Kalau orang terserah mau pakai mana, tapi saya karena tidak mau menambah-nambah gitu, ya. Nah, kembali kepada pertanyaan Bapak. Jadi apa yang kita lakukan masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat, tidak menutup sholat qabliyah tadi itu tidak cukup, ya. Nah, itu tidak cukup untuk menutupi kekurangan. Nah, ada sholat sesudah sholat asar, ada sholat, ya. Nah, sholat sunnah sesudah sholat asar. Ada. Ya. Tetapi ada pernah Nabi itu dalam setelah sholat asar, Nabi itu pernah mengkodok sholat sunat. Saya pernah baca juga. Sholat mengkodok, tapi bukan mengkodok sholat sunat sehabis zuhur, karena beliau pernah. Nah, itu ya. Tapi kalau sholat sudah asar itu sholat sunat sesudah sholat asar. Ada orang ngirim di jemaah saya di Masjid Al-Ikhlas jelas bahwa sholat sunat sesudah sholat asar itu 2 rakaat itu Nabi tidak pernah meninggalkan itu. Ya, saya ditanya oleh jemaah yang membawa HP yang isi itu. Ya, namanya Ustaz Badawi. Saya tanya, dapat dari mana Anda? Saya dapat dari kiriman orang. Tanya yang ngirim, saya nggak mau jawab. Saya tanya, lalu karena saya ingin memberikan penjelasan, begini Pak Dwi, sholat sunnah, saya ada larangan-larangan sholat, waktu terlarang dalam satu hari itu 5 waktu. Bagaimana dengar? Mana di rumah? Rumah di mana? Itu di buku saya itu, fikih pada kajian perbandingan, itu saya tulis 5 waktu terlarang untuk melakukan sholat sesudah sholat subuh dan sampai terbit matahari. Pada saat yang kedua, saat matahari persis terbit, kita istilahnya apa? Suruh dan teluk. 2 istilah di situ itu, makanya harus pahami 2 itu. Tulunya apa? Suruhnya apa? Nah, tulu itu artinya matahari sedang muncul keluar, itulah waktu terlarang. Sebab matahari kalau muncul itu menurut hadis itu setan-setan itu berkeliling. Nah, Ustaz bisa sudah tahu ya. Setelah terbit maka suruh itu kalau sudah bunyi alarmnya itu biasanya di setel sudah melepaskan diri dari bumi itu, matahari itu namanya sholat suruh itu. Nah, suruh artinya pergi, itu dilarang. Jadi setelah sholat subuh dan pada saat matahari terbit, saat matahari terbit itu tidak lama, sekitar paling lama itu 2 menit, paling lama. Kecepatannya kecepatan tinggi. Nah, setelah itu pas tengah hari malam, tengah hari matahari, terkecuali ulama Syafi'iyah itu mengecualikan pada hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Hari Jumat orang yang datang ke masjid tidak mesti pas, tidak tahu dulu. Maka di situ ada kelonggaran. Ketiga, yang keempat, sesudah sholat asar pergi. Sesudah sholat asar itu hukumnya haram untuk sholat.
sholat apa saja. Sekarang sholat sunnah yang dilakukan Nabi setelah sholat sunnah, setelah sholat wajibnya sholat asar itu ada sebab. Sebabnya apa? Karena Nabi jika sholat duhur beliau setiap selesai sholatnya kan ada sholat sunnahnya. Tapi karena beliau menerima tamu, tidak sempat sholat sunnah, menghormati tamu. Karena menghormati tamu tertinggallah sholat sunnahnya. Kebiasaannya. Nah setelah itu sholat asar bersama istri beliau. Sholat asar itu. Setelah selesai sholat asar beliau sholat sunnah. Nah itu. Setelah selesai sholat istri tanya, namanya bujuk. Apa bujuk? Apa bujuk? Istri tanya, ya Rasulullah, engkau melarang kami sholat sesudah sholat asar, tapi sekarang engkau melakukan sholat sunnah. Jawab Nabi, ini saya lakukan tadi tak sempat sayang, karena saya terima tamu, ini mempodok sholat sunnah dulu. Kita ini jangankan sholat sunnah dipodok, mau sholat wajib orang ini. Nabi itu mempodok sholat sunnah setelah, karena itu lalu ditanya oleh istri, masa habis itu ada bab khusus itu. Bab sholat sunnah ba'da asar. Ada kitanya itu ada bab khusus. Saya apa jawaban Nabi? Ini ya istriku, karena saya tadi tidak sempat sholat. Ini asbabul wurud Nabi. Maka hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum itu tidak boleh asal mengamalkan, harus dikaji. Itu asbabul wurudnya di situ. Jadi ini para bapak sama dengan para orang yang menawinkan pohon itu. Dulu kurma itu kan dikawinkan ya. Zaman Nabi itu kan pernah terjadi gitu. Jadi sampai tercetus hadis. Kembali Nabi setelah pergi mendapatkan kurma banyak, Nabi melihat orang yang mengawinkan kurma. Kata Nabi, jangan itu biarlah angin kena daya. Dengan yang mengawinkan kelompok, nah mereka tak mengawinkan. Pada musim kurma yang berikutnya Nabi datang, banyak buahnya. Bukankah engkau yang melarang kami ya Rasulullah mengawinkan pohon ini? Nabi mengatakan, saya kan bukan ahli pertanian. Antum alam berurut duniaku. Nah ini sebab asbabul wurudnya hadis itu harus dikaji. Tidak asal dicoba aja. Karena itu kalau bapak, kepada ibu yang terhormati, kajian itu saya butuh apakah akidah, apakah syariah, apakah. Dengan begitu para bapak itu akan memperoleh hasil. Oh ini bab akhlak, ini bab akidah, ini bab syariah. Kalau syariah itu akan berbicara tentang ibadah, tentang ibadah dan macam-macamnya itu. Seperti situ kaitan dengan rukun Islam 5. Bab akidah itu kaitannya dengan semua yang berhubungan dengan rukun iman. Nah itu nanti kajiannya itu ada pada akidah Islam. Manusia itu akidah Islam. Saya sambut itu juga ada kitabnya yang berhubungan dengan akidah. Satu lagi. Oh boleh. Kait sholat juga kan. Satu ketika ada seorang imam yang sujud terakhirnya lama. Ya. Saya nggak tahu yang jelas yang saya ketahui mohon maaf. Kan hanya subhanarabbiyal a'la. Asal
Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir. Kalau yang kami tanyakan terkait hukumnya apa? Kalau sujudnya pelan-pelan. Sementara yang berbeda bahasa Rasulullah itu pernah melakukan, tapi ada sebabnya. Ditunda agak ukurannya. Mohon penjelasan. Jadi kalau orang mengamalkan asal teksnya itu bahaya itu jadinya gitu. Apa sebab orang sujud itu? Ada dua yang perlu saya sampaikan di sini. Ada juga kaitan dengan itu. Perbanyaklah sujud, dan perbanyaklah sujud. Akhirnya orang setelah selesai sholat sujud, lalu sujud. Bukan itu yang dimau itu. Kaitannya dengan perbanyak sholat sunnah. Ya, perbanyaklah sujud maksudnya itu adalah perbanyaklah sholat sunnah. Nah, jadi sholat sunnah putra itu malah lebih banyak kan? Nah itu namanya perbanyak. Sujud terakhir yang dia terpanjang itu karena ada kaitannya dengan perbanyaklah doa dikala sujud terakhir, maka dia sujud lama itu. Karena teksnya itu begitu umum tidak dipahami. Lama di situ Imam Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin itu berkata, kalau orang melebihi dari ketentuan kata Rasulullah itu ada kecenderungan riya. Kan ada hadisnya. Aku ada yang kukhawatirkan setelah aku nanti meninggalkan kalian. Yaitu anda kalian itu yang tinggalkan, ya, menyembah menjadi berhala kecil atau syirik kecil. Ya. Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Riya, jawab beliau kan? Riya itu rahasia, tidak kelihatan. Karena itu dikhawatirkan asbab Nabi itu lama sujud. Dengan judulnya ketemu saya ini kan Nabi itu kan ada itu bahkan dia turun dulu. Kalau hadis mohon maaf, maksudnya dari orang ada masalah dari namanya seperti ini. Saya sedikit aja Ustaz. Ya. Ini masalah sesudah asar itu saya pernah mempelajari hadis bahwa sebelum terbit matahari itu ada sholat 2 rakaat. Apa benar atau gimana? Terima kasih. Jika saja sebelum terbit matahari. Ya. Saya bingungnya itu pada asar atau qobliyah maghrib gitu loh. Sebelum asar. Bukan. Di hadisnya itu sebelum terbenam matahari. Sebelum terbenam matahari saya pernah mempelajari hadis seperti itu. Ada. Itu waktunya sebelum maghrib atau sesudah asar, karena kan sebelum terbenam matahari. Terima kasih. Ya. Yang prinsip hadis itu adalah larangan sesudah sholat asar. Sesudah sholat asar sampai matahari terbenam, betul. Matahari terbenam berarti sudah masuk waktu maghrib. Nah ya, nah tolong baca lagi. Hadis yang menerangkan tadi itu sholat 2 rakaat sesudah sholat asar itu ada asbabul wurud. Hadisnya bukan satu itu, hadisnya banyak saja. Hadisnya banyak, beberapa hadis. Karena memang sumbernya tidak. Nah, cuma itu karena asbabul wurudnya ini kaitannya dengan Nabi Muhammad, maka saya belum menemukan ketegasan apa boleh sholat sesudah sholat asar. Tapi yang saya temukan adalah larangan yang sifat umum. Nah, kalau asbabul wurud kan kita kaji lagi. Mungkin nanti pertanyaan apabila masih
punya kesalahan dengan suami, kepada suami, apakah puasanya tidak diterima? Ya, makanya ada masalah sama suami. Ya, istri itu sama suami kan harus harmonis. Bukan tidak diterimanya oleh Allah puasa ibadah, tetapi kesalahan sama suami itu juga ibadah suami itu kan. Nah, syarat diterimanya ibadah itu harus rela diantaranya. Nah, berarti kesalahan-kesalahan itu harus dilepas dulu. Maka hukum orang yang salah, makanya di daerah-daerah tertentu ada yang minta maaf sebelum masa Ramadan, termasuk daerahnya di Samsudin ini. Nah, sebelum puasa itu dia minta maaf dulu. Nah, oleh karena itu supaya lebih bersih, kan diterima dan ditolak oleh Allah itu kan ya kaitannya dengan ikhlas yang berhubungan dengan itu. Ya, itu Bu. Jadi sebaiknya akurlah sama suami istri, jangan akur. Nah, bagaimana bisa sahur bersama lalu? Nah, tidak akur. Nah, jadi bukan tidak diterima, Allah menerima ibadah orang itu berdasarkan keikhlasannya. Kalau Anda tidak ikhlas, berarti di situ ada kekurangan. Nah, jadi kekurangan ini pada suami, kurang suami, kekurangan hubungan antara suami istri ini menunjukkan kita tidak harmonis. Tidak harmonis berarti mengingkari apa yang diperintahkan Allah. Apa perintah Allah terhadap suami, terhadap istri, ya kan? Baca surat Al-Baqarah 187. Saya baca. Bukan. Punya libasul adalah libasul adalah. Keduanya itu seperti pakaian, tidak boleh dipisah. Berarti betul. Nah, ayat ini ada asbabun nuzulnya juga kan itu. Ada asbabun nuzul. Kenapa turun ayat ini? Karena seorang istri datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak kuat puasa ini. Ajaran Islam berkata, kenapa? Suami saya selama Ramadan itu tidak pernah menyentuh saya. Sentuh apa? Itu ada kaitannya dengan surat An-Nisa yang berhubungan dengan bakal wudhu. Tidak pernah menyentuh, maksudnya tidak pernah berhubungan dengan istri. Nah, turunlah ayat ini karena Nabi tidak bisa menjawab itu. Nabi tidak menjawab, tapi setelah ayat ini turun, wahilla lakum lailata siyamir rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lakunna. Kalimat lawan lakum dan seterusnya itu sebab asbab dulu. Berarti apa? Antara suami istri harus rukun, harus ya serasi, baru dinamakan suami istri pakaian dan dia. Nah itu. Nah, saya pesan sama ibu, jangan suka tidak akur sama suami, harus akur. Nah, istri itu memang kadang-kadang sampai Nabi Sulaiman itu berdoa kan? Apa doa Nabi Sulaiman? Ya Allah, ya Rabb, jauhkan saya dari istri yang menyebabkan aku sesat tua. Ini doa. Jauhkan aku dengan istri yang mohon perlindungan dari ya Allah, dari istri yang menyebabkan aku sesat tua. Mengapa? Istrinya cerewet pada dahulu. Ya, oleh karena itu, karena istri cerewet, istri minta itu tidak ada yang cocok, bahkan memandang suami itu sisi negatif doa. Rumah tangga menjadi neraka. Akhirnya suami garuk kepala terus, ya kan?
Buatkan kepala. Kenapa? Karena suami itu tidak cocok. Yang kedua, doa Nabi Sulaiman, ya Allah jauhkan aku, perlindungan, lindungilah aku dari tetangga yang jahat. Nah, tonggo itu kan hadis itu jelas sama tonggo bagaimana. Yang ketiga, jauhkan aku dari anak yang menjadi raja dalam rumah tanggamu. Apa kira-kira? Anak yang suruh jatuh. Nah itu. Tapi mudah-mudahan yang saya lihat mendekati. Mohon maaf itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, saya inginkan pada Bapak dan Ibu yang serius kalau kaji agama itu. Jadi kalau ingin bahagia, ya Islam berwudu sabarati. Jadi selalu berwudu dengan baik, benar, sesuai dengan tuntunan, walaupun dalam keadaan dingin sekalipun, itu mau bahagia. Ya, karena pula kembali ulah jemaah, ya meringankan kaki, meringankan langkah, segera datang berjamaah sholat, berjamaah di masjid, berluka di rumah, ya. Memang musimnya dingin itu senang tidur meluker. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang adalah sholat yang menunggu sholat berikutnya setelah sholat tadi pertama ini, tunggu sampai masuk waktu isya kalau sudah maghrib, tunggu sampai isya. Itu ingin bahagia. Maka ditutuplah saya sampaikan ini dengan hadis yang berhubungan dengan ibu dan bapak hari ini. Saya Masya Ramadhan Inara Rabisaban Berjira Rumah Perjalanan Negati. Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan karena iman, keyakinan yang mantap dan penuh perhitungan. Hitungannya apa? Mengurangi nilai, bukan batalkan. Batalkan itu sudah jelas. Mengurangi nilai pahala itu yang dijaga. Apa yang mengurangi nilai pahala itu? 5 perkara. Nah, 5 perkara pertama apa? Al-Jiba wa Namimah, ya kan? Ya, namanya pertama. Terus Al-Qadib wal-Jiba wa Namimah. Yang ketiga adalah sumpah palsu. Yang keempat adalah membangun istilahnya orang Jawa membangun pelaku berberdiri ya, itu yang baik. Semoga Allah SWT memberi waktu dan kesempatan lagi kepada kita sehingga kita itu yang bisa bersaudara. Yang lebihnya mohon maaf apabila ada yang salah dan saya lurus, yang benar hanya dari Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.